Oke. Silakan, Selamat Pastor. malam semua sudah dengar. Mohon maaf tadi ada sedikit miskomunikasi. Oke, baik. Terima kasih, selamat malam semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam pengajaran iman. Kali ini saya membawakan tentang tema panggilan Allah adalah berkat yang menggembirakan, belajar dari pengalaman Santo Fransiskus Assisi. Sebagai informasi, tema ini sudah saya angkat sebelumnya, sudah saya bagikan dalam pertemuan kali lalu, tema yang sama, tetapi dari perikop Markus bab 1 ayat 16 sampai 20. Dan dalam pengajaran iman kali ini, lebih spesifik tentang bagaimana pengalaman Santo Fransiskus Assisi. Bagaimana panggilan itu adalah berkat yang menggembirakan. Baik, next. Dalam perikop Markus bab 1 ayat 16 sampai 20, kali itu saya sedikit mengulang kembali untuk menyegarkan ingatan kita bahwa ada 4 tahap yang penting untuk merenungkan bagaimana Allah memanggil setiap orang untuk ikut ambil bagian dalam karya keselamatan. Dan panggilan itu adalah berkat yang menggembirakan. Ada 4 tahap yang kali itu kita dalami, renungkan. Yang pertama itu pentingnya sebuah pertemuan. Ya, pertemuan dengan Yesus sendiri, sebagaimana para rasul mereka bertemu dengan Yesus. Ada poin pertama adalah pentingnya sebuah pertemuan. Lalu yang kedua, dalam pertemuan itu ada panggilan. Jadi dari pihak Yesus kepada para murid memanggil mereka, mari ikutlah aku. Tentu ini juga boleh kita refleksikan bahwa setiap dari kita itu dipanggil oleh Tuhan, pertama-tama untuk apa? Untuk ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan Allah lewat sikap dan perbuatan baik kita sehari-hari. Terlepas sebenarnya dari agama apapun, dalam hati nurani setiap manusia ditanamkan kebaikan Allah. Dan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah dibaptis, sungguh sudah menjadi anak-anak Allah, dan kita dipanggil untuk mempertahankan atau menjaga panggilan kita sebagai anak-anak Allah itu lewat kesaksian hidup sebagaimana yang telah dilakukan oleh Yesus. Maka ini poin kedua, adanya panggilan dari Allah selalu tertuju kepada setiap orang dan kepada kita juga. Lalu yang ketiga, poin ketiga adalah adanya pertobatan. Pentingnya pertobatan. Mengapa? Karena pertobatan itu setiap hari, setiap kita dipanggil untuk bertobat. Karena kita berada di dunia yang selalu akan menawarkan hal yang berbeda dengan apa yang dikehendaki Allah. Maka dari itu kadangkala kita jatuh. Maka yang terpenting bukan kita berada dalam kejatuhan terus-menerus, tetapi kita dipanggil untuk bangkit, untuk bergerak, untuk maju dalam iman, dan itu dapat kita perjuangkan lewat pertobatan. Dan yang keempat adalah rahmat, berkat, dan sukacita. Setiap orang yang mengikuti Tuhan, melakukan kehendak Allah, kebaikan, menjadi berkat bagi mereka sendiri dan juga bagi banyak orang. Nah, jadi ini sekadar mengingatkan apa yang sudah kita lihat sebelumnya dari perikop Injil Markus bab 1 ayat 16 sampai 20 yang memiliki, kita katakan, tahap-tahap ini, yakni panggilan dari Allah, pertobatan, dan rahmat. Ada pertemuan, ada panggilan, ada pertobatan, dan rahmat atau berkat. Baik, sekarang mari kita melihat bagaimana pengalaman dari Santo Fransiskus Assisi, bagaimana dia menjawab panggilan Tuhan dalam perjalanan hidupnya di dunia, dan sampai kepada dia bersukacita dalam kebahagiaan kekal. Sebagai informasi, gereja merayakan Santo Fransiskus setiap tanggal 4 Oktober. Jadi baru kemarin ya, kita merayakan hari raya
atau pesta atau peringatan Santo Fransiskus Assisi. Baik, kita melihat kita bisa belajar dari Santo Fransiskus Assisi bagaimana perjalanan pertobatannya dan panggilannya mengikuti Yesus Kristus yang miskin dan tersalib. Kita melihat ada 4 tahap tadi, sebagaimana juga para rasul yang sudah kita dalami dan sudah saya bawa hantarannya. Ada 4 tahap itu tadi. Adanya pertama itu pertemuan dengan Yesus, itu sangat penting. Bagaimana pengalaman Santo Fransiskus pertemuannya dengan Yesus? Dalam wasiatnya, Fransiskus menuliskan wasiatnya, dikatakan begini. Fransiskus mengetengahkan ingatan akan pengalaman fundamental hidupnya. Apa yang diintuisikannya dari semula dalam peristiwa yang terang benderang pada setiap pilihannya, dari kasih, dari pertobatan, dari satu bagian yang dituju selalu dan di lain pihak secara tetap dengan sejarah pribadinya, sampai membangunnya menjadi suatu bentuk yang selalu diperbaharui. Jadi Fransiskus dalam kehidupannya berjuang untuk melihat apa yang dikehendaki Allah, lalu dia berani untuk memilih apa yang dikehendaki Allah itu untuk mewujudkan kasih dalam pertobatan. Bagaimana itu dialami oleh Fransiskus pertemuannya dengan Yesus? Next, pertemuan dengan Tuhan sendiri. Dikatakan dalam wasiatnya demikian, Tuhan mengatakan kepadaku, saudara Fransiskus, untuk mulai melakukan pertobatan demikian. Fransiskus dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan sendiri yang menjadi dasar dari panggilannya. Jadi Fransiskus dalam wasiatnya menyatakan ini, dan ini sungguh berdasarkan pengalaman iman, bahwa sungguh Fransiskus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ia bertemu dengan Tuhan dan memanggilnya untuk melakukan pertobatan. Tuhanlah aktor utama dalam sejarahnya. Dia yang membentuk dan menuntun Fransiskus. Kita dapat berhenti melihat apa yang dihidupi dan dilalui oleh Fransiskus untuk mengenal panggilan dan kehendak Tuhan. Tuhanlah yang memberi Fransiskus untuk mengenal panggilan dan kehendak Tuhan. Tuhanlah yang memberi Fransiskus jalan untuk melakukan pertobatan. Bukanlah sebuah inisiatif atau kekuatan atau kehebatan Fransiskus, melainkan karena Tuhan sendiri yang membuatnya dekat dan menganugerahkan pertobatan kepada Fransiskus. Dan ini dia alami dan direfleksikan oleh Fransiskus sebagai pertemuannya dengan Tuhan sendiri. Baik, selanjutnya, pertemuan dengan Tuhan sendiri dapat kita lihat dari pengalaman Fransiskus. Beberapa dari sumber-sumber yang ada, kita bisa menemukan bagaimana pertemuan Fransiskus dengan Tuhan sendiri. Yang pertama adalah mimpi di Spoleto. Dalam perjalanannya menuju Puglia, ketika tiba di Spoleto, pada malam harinya dia tertidur. Dan dalam tidurnya dia mendengar suatu suara yang bertanya kepadanya, siapa yang lebih baik, Tuhan atau hamba? Jawabnya, Tuhan. Kemudian suara menyautnya, jadi mengapa kamu meninggalkan Tuhan untuk hamba? Lalu keesokan harinya Fransiskus kembali ke Assisi, menanti Tuhan sebagaimana yang telah didengarnya sebelumnya, yang kepadanya dinyatakan kehendaknya. Jadi pengalaman Fransiskus sangat luar biasa ketika dia bersama dengan kaum muda yang lainnya ingin merebut tanah suci pada saat itu dengan bergabung dengan kelompok Gentile yang mau ke tanah suci untuk merebut tanah suci pada saat itu. Fransiskus juga ikut bersama dengan mereka. Namun ternyata pada malam itu ketika berada di Spoleto, tertidur dan bermimpi, dan mimpinya itu inilah dia, dan mimpi itu Tuhan sendiri hadir kepadanya dan menyatakan, kamu mau mengabdi Tuhan atau kepada hamba? Dan Fransiskus mengatakan mau mengabdi kepada Tuhan. Dan kemudian dari suara itulah kita ketahui bagaimana Fransiskus kemudian bertanya, Tuhan, apa yang kau kehendaki, ku perbuat bagimu. Pergilah ke Assisi, di sana akan dikatakan kepadamu. Inilah mimpi di Spoleto, pengalaman perjumpaan Fransiskus dengan Tuhan sendiri. Lalu pengalaman yang kedua adalah suara dari salib San Damiano. Dikisahkan bagaimana Thomas dari Celano, penulis biografi Santo Fransiskus, mengisahkan bagaimana Fransiskus ketika dia kembali ke Assisi setelah mimpi di Spoleto,
dia kemudian bertanya-tanya apa yang Tuhan kehendaki. Singkatnya, ketika dia berjalan-jalan di depan gereja San Damiano yang hampir roboh dan ditinggalkan, dia kemudian dipimpin oleh Roh lalu masuk ke dalam gereja itu, dan ketika dalam kontemplasi dan doa yang tinggi, tiba-tiba gambar Kristus tersalib yang terlukis berbicara kepadanya, "Fransiskus, pergilah, perbaikilah rumahku yang kau lihat semua rubuh ini." Inilah pengalaman perjumpaan Fransiskus dengan Tuhan sendiri di dalam gereja San Damiano lewat salib Tuhan yang berbicara kepadanya, "Fransiskus, perbaikilah gerejaku yang kau lihat rubuh ini." Dan sejak saat itu, Fransiskus langsung menjual kain milik orang tuanya dan menyerahkannya kepada imam sederhana yang melayani gereja San Damiano yang rubuh itu. Namun imam itu dikisahkan tidak menerima pemberian Fransiskus, kemudian Fransiskus membuang uang itu, dan pada akhirnya dia membangun dengan tangannya sendiri gereja San Damiano. Inilah paling tidak ya dua hal yang sangat nyata pertemuan Fransiskus dengan Tuhan sendiri. Tentu masih banyak sekali yang dapat kita terangkan melalui biografi dan sumber-sumber Pontiff Fransiskan, sumber-sumber yang ada, tapi saya menggarisbawahi dua hal ini yang akan membantu refleksi dan pengalaman pendalaman iman kita, bagaimana kita juga dipanggil untuk selalu bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan sungguh menunjukkan dirinya, wajahnya, dalam setiap peristiwa hidup kita. Asal kita memiliki keterbukaan dan kepekaan, kita akan mampu untuk mendengar suara dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itu bagian yang pertama, pentingnya pertemuan dengan Tuhan. Lalu yang kedua adalah pentingnya sebuah panggilan, merasakan bahwa Tuhan sungguh memanggil. Ya, tadi yang pertama pertemuan, lalu yang kedua merasakan dan mendengar panggilan Tuhan itu. Bagaimana pengalaman Fransiskus? Kalau para murid, mereka langsung dipanggil oleh Yesus, "Mari ikutlah aku." Lalu bagaimana kita melihat pengalaman Santo Fransiskus? Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan mendukung Fransiskus untuk dengan bulat hati mengikuti Yesus. Ia pun dengan yakin bahwa pilihan mengikuti Yesus adalah panggilan dari Allah. Yesus menjadi tolok ukur dalam mencapai kebahagiaan yang sejati. Bagaimana itu dirasakan, direfleksikan, dan dihayati oleh Fransiskus? Pertama adalah panggilan itu dirasakan lewat Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Dikisahkan bagaimana ketika dia mengikuti perayaan Ekaristi, mendengar nasihat dari Kristus kepada para rasulnya, ketika mereka diutus berkhotbah, "Janganlah membawa emas, perak, tas, tongkat, roti, alas kaki, atau 2 jubah." Lalu ditolong oleh imam yang bersangkutan yang merayakan Ekaristi. Setelah perayaan itu, Fransiskus meminta supaya diterangkan makna dari Injil itu. Lalu pada akhirnya setelah Fransiskus memahami, dan dia mengatakan, "Inilah apa yang ingin kurealisasikan dengan seluruh hidupku dan kekuatanku." Jadi Injil menjadi jalan bagi Fransiskus untuk mendengar dan menjawab panggilan dari Tuhan. Lalu yang berikut, panggilan dari Tuhan itu dialami oleh Fransiskus untuk menjawab kebutuhan gereja masyarakat pada zamannya, yakni mereka yang disingkirkan oleh masyarakat dan juga bahkan oleh kalangan religius, kalangan gereja sendiri, yakni orang-orang kusta. Dan pada masa Fransiskus, mereka yang berpenyakitan kusta ini berada di luar tembok kota Asisi, dan bahkan mereka juga bergereja di tempat yang terpisah. Salah satu gereja mereka itu adalah gereja San Damiano yang diperbaiki oleh Fransiskus. Maka Fransiskus menyadari bahwa Tuhan memanggil dia untuk melayani orang kusta. Kita ketahui bagaimana Fransiskus, ya, orang anak pedagang kaya yang sebelumnya jauh dari orang-orang kusta ini, pada akhirnya menjadi pelayan orang kusta. Maka dikatakan
bahwa ketika aku dalam dosa tampaknya begitu pahit melihat orang-orang kusta, namun Tuhan sendiri menuntun aku di antara mereka dan melakukan belas kasih kepada mereka. Apa yang sebelumnya pahit diubah menjadi kemanisan jiwa dan raga. Inilah yang dialami oleh Fransiskus karena mendengar panggilan dari Allah dan menjawab panggilan itu. Yakni kemudian ia dengan rela dan bersukacita melayani orang kusta. Apa yang sebelumnya begitu memuakkan, kini ia dengan bahagia melayani tinggal bersama dengan orang kusta. Inilah poin kedua, bagaimana pentingnya mendengar panggilan dari Allah, dan panggilan dari Allah itu tentu harus dijawab lewat kesaksian hidup, lewat perjuangan. Dan poin yang ketiga adalah pentingnya selalu pertobatan. Fransiskus sadar bahwa pertemuan dengan Yesus menggerakkan hatinya untuk mengikuti teladan hidupnya sebagaimana yang tertuang dalam Injil. Dikatakan Yesus, siapa yang mau mengikuti aku, jualah segala miliknya, bagikanlah kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Nah, inilah yang dihidupi, diikuti oleh Fransiskus. Maka mengikuti Kristus, mengikuti Injilnya, perlu sikap tobat. Bagaimana pengalaman pertobatan Fransiskus yang begitu tampak radikal ini? Pertama, disimbolkan atau dilambangkan dengan bagaimana dia menanggalkan pakaiannya. Dikisahkan demikian. Atas tindakan Fransiskus yang menjual kain ayahnya tadi, ia kemudian dihadapkan pada pengadilan untuk mempertanggungjawabkan pertobatannya. Fransiskus dihadapkan pada uskup sebagai yang bertanggung jawab atas tindakan Fransiskus dan juga masyarakat Asisi. Sampai saat di mana Fransiskus dengan niat yang teguh menyatakan penolakan secara publik warisan ayahnya dalam tangan uskup Guido dan menerima konsekuensi sebagai volunteer pelayan untuk hidup dalam pertobatan. Di hadapan uskup Guido, orang tuanya dan masyarakat Asisi, Fransiskus secara radikal menyatakan pertobatannya dan kebebasannya dengan menanggalkan pakaian dan menyerahkan kepada ayahnya dan mengatakan, mulai saat ini Bapakku bukan Pietro Bernardone, nama ayahnya, tetapi aku dengan bebas menyebut Bapakku yang di surga. Lalu uskup Guido menutup badannya dengan mantolnya. Bentuk pertobatan adalah menanggalkan pakaian. Artinya menanggalkan diri kita yang sering angkuh, ya, menanggalkan keegoan kita. Jadi hidup dalam pertobatan berarti menjadi orang yang selalu terarah kepada kehendak Allah. Bukan menjadi diriku yang menjadi pusat, tetapi Allah lah yang menjadi pusat dalam seluruh dinamika, dimensi kehidupan selama hidup di dunia ini. Sehingga sungguh menampilkan diri sebagai manusia yang bertobat. Lalu bagaimana kita melihat pertobatan Fransiskus adalah berubah, perubahan dari kesatria dunia menjadi kesatria Kristus. Fransiskus menyadari bahwa mengikuti Yesus merupakan cita-cita luhur. Ia yang dulu bercita-cita menjadi kesatria, pembela kaumnya dari penguasa pada masa ini, masa kini, menjadi pembela dan kesatria Kristus. Ia kemudian menggunakan pakaian pertapa dan mulai berkhotbah keliling Asisi akan cacat celah dan keutamaan. Fransiskus beralih dari cita-cita menjadi kesatria perang, kini menjadi kesatria Kristus. Ia bercita-cita mengenakan pakaian perang, gagah perkasa, panglima perang, kini menggunakan pakaian pertapa, mengemis dan melayani orang-orang kusta dan miskin. Dikisahkan dari kisah 3 sahabat, pada tahun 1202 terjadi perang antara kelompok Perugia dan Asisi, dan Fransiskus ditangkap bersama banyak penduduk Asisi dan mereka semua dipenjara. Setelah 1 tahun antara penduduk Perugia dan Asisi terjadi kesepakatan bersama dan melahirkan damai. Selama dalam penjara, Fransiskus mengalami sakit dan kemudian keluar dari penjara setelah ditebus oleh orang tuanya. Ibunya merawat dengan penuh kasih Fransiskus ini. Jadi cita-citanya menjadi kesatria itu sungguh menjadi cita-cita luhur kaum muda pada saat itu.
Namun sungguh Tuhan berkehendak lain, dan Fransiskus menanggapi panggilan Tuhan itu yang kadang dalam perjalanannya tidak mudah baginya juga, tetapi pada akhirnya karena menyerahkan diri kepada kehendak Allah, akhirnya ia berani untuk mengikuti Tuhan, menanggalkan pakaian, dan juga menjadi kesatria Kristus, melayani orang miskin, kusta, dan terpinggirkan pada zamannya. Ini poin yang ketiga, pentingnya pertobatan. Jadi kita sudah melihat pertemuan dengan Yesus, Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana mendengarkan suara panggilan Tuhan terus-menerus. Dan yang ketiga, mendengar dan menjawab panggilan Tuhan itu harus dilakukan lewat pertobatan setiap hari. Dan yang keempat, bahwa dalam pertobatan itu, dalam menjadi pengikut Kristus, selalu ada sukacita dan rahmat. Apa yang tadinya terasa memuakkan berubah menjadi kemanisan jiwa dan badan. Inilah poin yang keempat. Jadi orang yang sungguh mau mengikuti Tuhan, menjawab panggilannya, hidup dalam pertobatan, akan selalu mengalami rahmat dan sukacita, sekalipun secara dunia mengalami begitu banyak penderitaan, kesulitan, tantangan, cobaan, penyakit, dan lain-lain. Namun sungguh mereka yang benar-benar menjawab panggilan Tuhan, hidup dalam pertobatan, akan mampu menanggung semua penderitaan itu dengan penuh sukacita. Karena penderitaan itu adalah bagian dari mengambil penderitaan Kristus. Dan bersama Kristus, penderitaan itu akan diubah menjadi sukacita, rahmat, dan kebangkitan. Bagaimana pengalaman Fransiskus ketika dia memulai pertobatan ini, bahkan ketika dia bersama saudara-saudaranya ingin meminta izin kepada Paus di Roma untuk mengesahkan peraturan hidupnya, awalnya mereka itu ditolak karena mereka jubah pertapa, jubah compang-camping. Lalu memang benar pada masa itu banyak kelompok-kelompok yang menyatakan diri pengikut Yesus, hidup dalam kemiskinan, namun ujung-ujungnya mereka itu melawan gereja. Maka pada saat itu gereja tidak dengan mudah untuk memberikan izin kepada kelompok umat beriman yang ingin menghidupi Injil. Dan ternyata Fransiskus ini berbeda dari mereka. Ketika Paus menolak mereka, malam itu Paus bermimpi. Paus pada saat itu berada di gereja Santo Yohanes Lateran sebagai induk dari seluruh gereja katedral di dunia. Ketika hari itu menolak, malam itu Paus Innocentius ketiga bermimpi. Dan dalam mimpi itu tampak bahwa gereja Santo Yohanes Lateran seolah-olah akan rubuh, namun tidak jadi rubuh karena ada yang menopang dari bawah, yakni sang miskin, sang pertapa. Dan itu adalah Fransiskus Asisi yang hari sebelumnya dia tolak. Dan pada akhirnya, keesokan harinya, Paus meminta supaya mereka dipanggil, dicari dan dipanggil, dan kemudian Paus memberikan pengesahan kepada peraturan hidup Fransiskus tahun 1209. Dan akhirnya Fransiskus dan saudara-saudara itu mendapatkan izin untuk melakukan pertobatan, kesaksian, dan khotbah, terutama lewat kesaksian hidup mereka. Dan mereka mengalami sukacita dengan apa yang mereka miliki, layani, dan apa yang mereka terima dari Tuhan sendiri. Dan kehadiran Fransiskus dan para pengikutnya menjadi sumber rahmat dan sukacita. Beberapa tahun tidak lama kemudian, para pengikut Fransiskus sudah lebih dari 5.000 saudara seluruh Eropa. Dan sungguh apa yang telah dimulai oleh Fransiskus telah dialami oleh banyak orang sampai pada zaman kita ini. Begitu banyak pengikut Santo Fransiskus dari ordo pertama, ordo kedua, ordo ketiga, baik yang regular maupun yang awam. Dan sungguh Fransiskus telah memulai pertobatan, kesaksian hidup, dan sukacita dalam melayani Tuhan, dan akhirnya berbuah manis. Dan kita bersyukur bahwa
Teladan Fransiskus telah menginspirasi hingga pada zaman kita ini bahwa mengikuti Tuhan harus selalu tampak dalam sikap tobat yang selalu bisa berdamai dengan sesama. Sebagaimana juga Paus kita, Paus Fransiskus, terinspirasi dari kesaksian hidup Santo Fransiskus Assisi. Karena pada zamannya ia telah membaharui gereja dan masyarakat. Dan sungguh zaman kita ini, teladan hidup Fransiskus sangat akan membantu untuk menciptakan kehadiran dunia yang lebih baik, dunia yang lebih berdamai, bersaudara, dunia yang lebih harmonis. Karena dunia ini adalah tempat dan rumah kita bersama. Mari kita jaga, kita rawat bersama, dan kita sebagai pengikut Yesus dipanggil untuk hidup selalu di dalam pertobatan. Karena pertobatan itu akan membawa sukacita bagi kita. Ini refleksi yang boleh saya bagikan dari 4 poin tadi, dari pengalaman para rasul, dari Injil Markus, lalu bagaimana kita melihat pengalaman Fransiskus, adanya pentingnya sebuah pertemuan senantiasa, merasakan panggilan Tuhan, hidup dalam pertobatan, dan sukacita sebagai pengikut Kristus. Dan Paus Fransiskus dalam surat kepada Lembaga Hidup Bakti pada 2 Februari 2014 dikatakan demikian, sukacita, ya sukacita, selalu dan dimanapun ada dan hadir, biarawan-biarawati, di sana selalu ada sukacita. Mungkin saya tambahkan juga, sesungguhnya di mana ada para pengikut Yesus yang setia dan sejati, sungguh di sana akan ada selalu sukacita. Karena para pengikut Kristus selalu menghadirkan wajah Allah, wajah Kristus yang penuh kasih, karena Allah adalah kasih. Amin. Demikian dari saya, refleksi pengajaran iman untuk malam ini. Saya kembalikan pada host. Ada beberapa pertanyaan refleksi, bisa juga ini, dari 4 poin tadi. Apa saja dan bagaimana pengalaman pertemuan dengan Yesus dalam peristiwa hidup sehari-hari, dalam pengalaman masa lalu, pengalaman saat ini. Lalu bagaimana perjuangan mengikuti panggilan Yesus? Lalu apa bukti pertobatan? Peralihan, ya, apa yang pahit menjadi manis karena disentuh oleh Tuhan, karena sudah menjadi pengikut Kristus, pengalaman yang luar biasa, peralihan dari hidup pertobatan. Lalu bagaimana pertobatan, itu pengalaman sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang memberi kesaksian, membawa cinta kasih, itu sungguh mengalami rahmat, dan juga rahmat itu dirasakan oleh banyak orang, saudara-saudari di sekitar kita. Baik, demikian. Terima kasih. Pace Bene. Terima kasih